Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me. I'm Amelia from SMA Negeri 1 Bandung. Today we are going to discuss about prepositional phrases. Have you heard or learned about preposition? Okay, I will continue to explain about that. What is prepositional phrase or the definitions of prepositional phrase? Prepositional phrase is a phrase that starts with a preposition and is followed by the object of the preposition. Dalam arti yang lainnya, dalam bahasa Indonesia, jadi prepositional phrase ini adalah sekelompok kata atau frase yang memiliki kepala atau head berupa prepositions dan sebuah objek. Jadi prepositional phrase ini adalah sebuah frase. Frase itu terdiri dari beberapa kata ya. Oke. Jadi di sini prepositional phrase ini terdiri dari preposition ditambah objek. Preposition, ada beberapa contoh preposition di sini yang akan saya berikan. Location, above, behind, below, beside, between, by, in, inside, near, on, over, through, etc. Time, after, before, by, during, from, on, past, since, through, to, until, upon, etc. Movement, against, along, down, from, into, off, on, onto, out of, toward, up, upon, etc. Jadi di sini adalah preposisi yang biasa digunakan. Untuk penggunaan dan artinya, untuk artinya kalian bisa lihat sendiri di kamus. Untuk penggunaannya, mari kita bahas di slide berikutnya. Okay, we will explain in the next slide. Tadi kan prepositional phrase itu terdiri dari preposition ditambah object of preposition. Prepositionnya itu yang tadi yang barusan seperti on, at, in, above, below, dan sebagainya, ditambah dengan a plus of object of preposition. Apa itu object of preposition? Di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah noun. The first is noun. Number 2 is noun phrase. Number 3 is object pronoun. Sorry, itu tidak ada U-nya yang pertama ya. Pronoun. Kemudian yang keempat adalah gerund atau verb ing. Okay, we will explain about what is noun, noun phrase, object pronoun, gerund, and verb ing. Okay, we have learned about noun in the last material, and then we have to learn about we learned about noun phrase too in the last material. Okay, about project pronoun you have learned at second grade, I think 11th grade, K and gerund. Next slide. How to form preposition phrase with noun. Pattern number 1, preposition plus noun. Okay, for example, at home. At as preposition, home as noun, a noun. Preposition at, noun home. In the sentence, I'm at home. And then on as a preposition, time as a noun. In the sentence, I'm always on time.
Jadi di sini prepositional phrase-nya yang terdiri dari preposition ditambah dengan noun atau kata kerja. Kalian juga sudah mempelajari tentang noun ini pada materi sebelumnya, yaitu di so and such that ya. Oke. Next slide. How to form prepositional phrase yang menggunakan noun phrase. Oke, noun phrase ini juga sudah Ibu sampaikan di materi sebelumnya in the last material in so and such that. Apa itu noun phrase? Noun phrase consists of adjective plus noun. Jadi noun phrase ini terdiri dari gabungan kata sifat ditambah dengan kata benda. Maka dia itu menjadi noun phrase. Oke, contohnya, with that beautiful girl. With ini sebagai preposisi, that beautiful girl ini adalah sebagai noun phrase. Kenapa disebut noun phrase? Karena beautiful ini adalah adjective, girl ini adalah noun. Kemudian the second sentence, during the heavy storm. During ini adalah preposition, the heavy storm ini adalah noun phrase. Heavy itu adjective, storm itu adalah noun. Jadi yang kedua ini adalah preposisi yang ditambah dengan noun phrase. Oke. The third, how to form preposition phrase with object pronoun. Ya, jadi prepositional phrase yang menggunakan preposisi ditambah dengan object pronoun. Apa itu object pronoun? Object pronoun adalah kata ganti yang berfungsi sebagai objek. Jadi kalian juga sudah pernah belajar di kelas 11 tentang pronoun ini. Yang she, he, it, I, you, they, we. Nah, ini di sini itu adalah subjeknya. Yang kita pakai di sini adalah objeknya. Me itu dari I, us itu dari we, you dari you, her di sini dari she, him dari he, and them itu dari subject they. Ya, oke. Contohnya, beside itu preposition, me itu adalah object pronoun. The example in the sentence, she always wants to stay beside me. Ya, di dalam kalimatnya seperti itu. Jadi beside me, beside-nya itu preposition, me-nya itu adalah object pronoun. Okay? The next example, before us. In the full sentence, he finished about 6 hours before us. Before di situ adalah preposition, us itu adalah object pronoun. Jadi dia menyelesaikan pekerjaannya sekitar 6 jam sebelum kami, ya, sebelum kita. Oke, sampai di sini paham? Did you understand? Any other question? Any questions? Do you have any questions? Okay, next page. How to form preposition phrase with gerund or verb ing. Jadi kita menggunakan prepositional phrase dengan pola preposition ditambah gerund. What is gerund? Apa itu gerund? Gerund adalah kata kerja berbentuk ing yang berfungsi sebagai noun. Jadi gerund itu kata kerja yang dipakai akhiran ing, tetapi fungsinya bukan sebagai kata kerja. Fungsinya adalah sebagai noun atau kata benda. Contoh di dalam kalimat. Okay, for example, after reading the book. After di situ adalah preposition, reading itu adalah gerund. Jadi kata kerja setelah preposisi itu harus memakai ing. Ya, diingat ya, kata kerja yang setelah preposisi itu adalah kata kerja yang harus memakai ing. Ya, contoh, she fell asleep after reading.
She fell asleep after reading the book for 2 hours. Jadi di sini after-nya itu preposition, reading-nya itu adalah gerund. Oke, contoh kalimat yang lain. I'm afraid of swimming in the sea. Of itu adalah preposition, swimming itu adalah gerund. Oke, kalau tadi adalah pattern yang terdiri dari 4 ya. Preposisi plus noun, preposition plus noun phrase, preposition plus object pronoun, kemudian yang keempatnya adalah preposition plus gerund. Yang berikutnya adalah function. Berfungsi sebagai apa saja? Ada 2 fungsi yang digunakan sebagai object of preposition. Yang pertama adalah berfungsi the functions as an adverb. Jadi fungsinya itu sebagai adverb ketika apa? When the object of preposition modifiers verb. Jadi ketika si objek prepositionnya itu menerangkan kata kerja, maka fungsinya sebagai adverb. Sedangkan if the function as an adjective, if object of preposition modifiers noun. Jadi ketika object of prepositionnya itu menerangkan noun, ketika si object of prepositionnya itu menerangkan kata benda, maka fungsinya sebagai adjective. Saya ulangi lagi ya. Object of preposition, jika object of prepositionnya itu modifier verb, menerangkan kata kerja, maka fungsinya sebagai adverb. Jika object of prepositionnya itu modifiers noun, jika object of prepositionnya itu menerangkan noun, maka fungsinya sebagai adjective atau kata sifat. Oke, sampai di sana ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di chat room atau bisa kalian di WA group ya. Oke, next slide. Oke, let's practice. Kalian cari fungsinya ya. Kalian analyze. You have to analyze the sentence. Contohnya ya. I learn English for several years. I learn English for several years. Oke, kita analisa. Kita analisis. Kalian cari prepositionnya itu apa? Prepositionnya itu adalah for. Kemudian object of prepositionnya itu adalah several years. Fungsinya sebagai apa? Several years itu menerangkan apa? Beberapa tahun. Apa yang beberapa tahun itu? Oke, several years ini adalah modifiers learn. Jadi several years ini adalah menerangkan belajar. Berapa lama belajar bahasa Inggris? Beberapa tahun. Karena object of prepositionnya itu menerangkan kata kerja atau verb, maka functionnya as adverb. Ya, jadi fungsinya itu sebagai adverb karena object of prepositionnya itu menerangkan kata kerja. Kata kerja di sini adalah learned. Yang kedua, as an adjective. Contoh kalimatnya, the girl with the pink dress is my sister. Okay, please analyze the sentence. Find out the preposition. Prepositionnya adalah with. Object of prepositionnya adalah the pink dress. Kalian perhatikan, the pink dress modifier the girl. Jadi siapa yang memakai dress warna pink ini adalah the girl. The girl itu apa? The girl itu adalah kata benda. The girl itu adalah kata benda. Maka fungsinya adalah sebagai adjective. Seperti yang sudah Ibu terangkan tadi, ketika object of prepositionnya itu menerangkan kata benda, maka dia berfungsi sebagai adjective. Oke. Nah, sekarang giliran kalian ya, yang sudah ada sampai di sini dulu ada pertanyaan. Kalian harus mengidentifikasi. You have to identify the sentence.
You have to find out preposition, you have to find out object of preposition, and then you have to decide the function. Okay? Jadi kalian di sini di dalam latihan ini kalian harus mengidentifikasi atau mengidentifikasi dengan menganalisis sebuah kalimat atau beberapa kalimat ya. Kalian cari preposisinya, kalian cari object of prepositionnya, kemudian kalian tentukan fungsinya. Menentukan fungsi sudah Ibu terangkan tadi, ketika si objek prepositionnya itu modifiers modifiers verb, maka dia berfungsi sebagai adverb. Ketika objek of prepositionnya itu modifiers noun, maka dia berfungsi sebagai adjective. Oke. Sudah mengerti ya? Tinggal kalian latihannya. Seperti ini, silakan ditulis di buku, kemudian kalian analyze atau identify, kalian identifikasi ya, mana prepositionnya, mana object of prepositionnya, kemudian kalian tentukan fungsinya sebagai apa, adverb atau adjective. Oke, latihan berikutnya, identify sama dengan yang tadi. Oke, you have to find preposition, and then you have to find object of preposition. Nah, di sini tidak mencari fungsinya, tetapi kalian tentukan apakah objek prepositionnya itu sebagai noun, kata kerja, kata benda, sorry. Apakah object of prepositionnya itu sebagai kata benda noun? Apakah sebagai gerund, verb ing? Apakah sebagai objek pronoun yang seperti tadi objek pronoun itu yang kalau we jadi us, I jadi me, she jadi her, he jadi him, they jadi them, you dan jadi you dan sebagainya. Atau yang terakhir, apakah objek prepositionnya itu sebagai noun phrase ya? Sudah Ibu terangkan juga tadi. Jadi yang di exercise kedua ini kalian sama harus menentukan prepositionnya. Yang kedua kalian harus menentukan object of prepositionnya. Tidak usah memakai function, tetapi kalian tentukan object prepositionnya itu sebagai noun, sebagai gerund, sebagai object of pronoun, atau sebagai noun phrase. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, if you have any question, you can ask me in the chat room, or you can ask me in the WA group or in personal chat. Thank you for your attention. See you next week. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.